الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدوا بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kajian rutin menjelang buka puasa. Dan insyaallah tema yang akan kita kupas pada sore hari ini adalah berkaitan dengan peristiwa besar dalam sepanjang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa itu memang benar-benar terjadi di bulan Ramadan. Mendulang hikmah dari peristiwa Fathu Makkah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah panjang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada dua peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah perang Badar dan yang kedua adalah penaklukan kota Mekah. Ya, untuk perang Badar kita pending dan mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan pada Id dalam kajian rutin fikih sirah nabawiyah. Adapun Fathu Mekah, kenapa saya memilih tema ini? Karena di balik peristiwa penting dalam sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini ternyata menyimpan banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik yakni darinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fathu Mekah atau yang kita kenal dengan penaklukan kota Mekah itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang terjadi sebelumnya, yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada 6 Hijriyah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong keluar dari kota Madinah menuju kota Mekah. Tapi apa yang terjadi yang jamaah dirahmati Allah? Singkat cerita, harapan dan keinginan dari para sahabat ini harus pupus ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima kontrak politik dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan kita tahu yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini, kalau melihat ya secara kasat mata dari poin-poinnya, dari klausul kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir ketika itu, memang seakan-akan lebih dominan kerugian yang didapatkan oleh kaum muslimin. Tapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahwasanya beliau bukan hanya piawai ya dalam hal memimpin peperangan, tapi ternyata beliau juga termasuk orang yang pandai dan cerdik juga dalam strategi diplomasinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu salah satunya di antara kesepakatan antara orang kafir Quraisy dengan kaum muslim yang ada di kota Madinah adalah mereka harus balik ke kota Madinah, tidak boleh menunaikan manasik ketika itu. Hal inilah yang kemudian menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan beberapa para sahabat yang lain begitu kecewa. Bahkan sampai terlontar dari lisannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu seakan-akan menunjukkan ungkapan keraguan akan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana engkau seorang nabi bisa menerima kesepakatan yang banyak merugikan kaum muslimin? Pun demikian, kaum muslimin ketika itu sudah menunggu-nunggu. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelumnya sudah pernah menjanjikan kita akan mengunjungi kota Mekah. Makanya tidak sedikit di kalangan para sahabat merasa kecewa. Ya Rasulullah, bukankah engkau menjanjikan
Nabi SAW berusaha untuk meredam kemarahan dan kekecewaan para sahabat ini sembari mengatakan, iya saya pernah menjanjikan, tapi apakah saya menjanjikan tahun ini? Ya, tapi memang sudah kadung kecewa. Ya samalah. Kalau seandainya kita sudah dijanjikan, ya seluruh jamaah yang mengikuti kajian sore ini akan mendapatkan tiket umroh, subhanallah. Begitu bahagianya kita. Visa sudah jadi, ya sudah buat tasyakuran, itu pun yani diarak yani warga, ya ternyata sampai di mana? Sampai di Jeddah, kemudian ada larangan harus balik ke Indonesia lagi, ya tentu akan semakin menambah kekecewaan yani dalam hati kita. Pun demikian dengan yang dirasakan oleh para sahabat ketika itu, subhanallah. Tapi Nabi SAW yani tahu betul, karena ini adalah bagian dari menguji kadar keimanan para sahabat dan kesetiaan yani mereka, dan sejauh mana sih kepatuhan dan ketaatan yani para sahabat terhadap perintah dan anjuran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara kesepakatan yang lain itu adalah harus ada gencatan senjata, tidak boleh ada peperangan. Ya. Ternyata di tahun ke-6 ketika kesepakatan itu ditandatangani, kemudian tahun ke-7 alhamdulillah tidak ada ya pengkhianatan terhadap salah satu di antara klausul kesepakatan yang mereka yang ditelurkan. Tapi di tahun yang ke-8 disinilah ada satu peristiwa yang akhirnya menjadi permulaan Nabi SAW bersikeras untuk menaklukkan kota Mekah, dan itu tidak bisa dibiarkan, dan itu tidak bisa ditunda-tunda. Subhanallah. Mulai dari tahun yang ke-6 kesepakatan, tahun ke-7, tahun ke-8 ini bermula ketika ada dua suku yang saling berseteru. Ya, yang pertama adalah suku Bakar. Ini afiliasinya itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan yang suku Khuza'ah ini afiliasinya kepada kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Ya, jadi ada dua suku. Ya, lah ternyata subhanallah, suku yani Khuza'ah ini tahu bahwasanya ketika dia itu mendapatkan rongrongan dari suku Bakar, berharap suku Khuza'ah ini kemudian meminta pertolongan kepada orang-orang kafir Quraisy. Karena tahu kafir Quraisy sudah ada kesepakatan kok dengan kaum muslimin di kota Madinah. Mereka nggak mungkin membunuh kita. Kalau seandainya mereka membunuh kita, pasti Rasulullah SAW tak akan tinggal diam. Subhanallah, ternyata harapan untuk mendapatkan bantuan dari orang-orang kafir Quraisy ini bertepuk sebelah tangan. Bahkan orang-orang kafir Quraisy secara tidak langsung membantu, menyokong, ya terutama dalam hal yakni militernya, perbekalannya, persenjataannya. Jadi memang suku Khuza'ah ini benar-benar mengalami genocide, ya pemusnahan massal. Tapi dengan izin Allah subhanallah, ya 8 orang dari suku Khuza'ah ini bisa luput dari upaya pemusnahan massal suku Khuza'ah yang dilakukan oleh suku Bakar dan dibantu oleh orang-orang kafir yakni Quraisy. Yang ketika itu 8 orang ini dipimpin oleh Amr ibnu Salim al-Khuzai. Amr ibnu Salim al-Khuzai bersama 8 orang suku Khuza'ah atau yang dikenal dengan Bani Ka'ab. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari genoset besar-besaran yakni ini. Sampai jua mereka itu ke kota Madinah. Akhirnya mereka melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sampaikan secara terperinci episode demi episode. Ya, sampai ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sudah tidak bisa membendung kemarahannya. Ini tidak bisa diterima. Ya, ini adalah bukti bahwasanya orang-orang kafir Quraisy memang sengaja ingin mengkhianati perjanjian yakni Hudaybiyah, dan itu terjadi di tahun 8 yakni Hijriah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, orang-orang kafir Quraisy ketika tahu bahwasanya ada 8 orang yang lolos dari pemusnahan massal besar-besaran ini, mereka sudah was-was. Wah, ini bahaya ini. Apalagi mereka sudah sampai di kota Madinah. Rasul SAW pasti marah besar. Maka disinilah kemudian Abu Sufyan, dan kita tahu ketika itu beliau masih kafir, belum masuk Islam Abu Sufyan. Padahal putrinya
itu sudah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ummu Habibah ya. Baik. Jadi mereka sudah mengirim jubirnya ini, ya, berbekal bahwasanya putrinya Ummu Habibah sudah dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling pandang, ini siapa yang sekiranya bisa dijadikan sebagai jubir untuk meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikirimlah Abu Sufyan ini. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar tidak menyambut dengan sambutan hangat, menunjukkan bahwasanya ini tidak bisa diterima. Kejadian ini tidak bisa dimaafkan. Yani subhanallah. Kemudian Abu Sufyan ini meminta syafaat kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, bahkan kepada para sahabat-sahabat senior. Hasilnya juga nihil. Tak ada satupun di antara mereka yang memberikan keringanan atau paling tidak merelakan dirinya untuk memberikan syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini dianggap sebagai pembangkangan dan pengkhianatan terbesar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu sudah tidak bisa menerima yani kondisi yani ini yani jamaah. Makanya yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai dibuktikan, ya, ketika datangnya Amr ibnu Salim al-Khuzai bersama 8 orang dari Bani Khuza'ah, ya, untuk melaporkan kejadian pemusnahan massal oleh orang-orang kafir terhadap kabilah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian mengatakan, wahai yani Bani Ka'ab, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untukku, seandainya saya tidak menolong kalian, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongku. Dan ini adalah bukti bagaimana, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap peristiwa ini itu tidak bisa dipandang enteng, tidak bisa dipandang yang sebelah mata. Bahkan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menuju ke atas, ketika lewat awan menghitam, disampaikan kepada 8 orang yang selamat dari Bani Khuza'ah, engkau lihat yani awan ini. Awan ini adalah pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kemenangan bagi kalian semua. Dan peristiwa ini benar-benar akan menjadi target yani utama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang kota Makkah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa kunjungan Abi Sufyan ke kota Madinah untuk meminta keringanan, untuk meminta maaf, ini kan bertepuk sebelah tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yani tidak yani menerima. Pun demikian dengan para sahabat. Nah, di sini ada sebuah peristiwa ketika itu beliau berkeinginan untuk mengunjungi putrinya yaitu Ummu Habibah. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Ummu Habibah ini menceritakan bagaimana ketika ayahku itu datang ke rumahku, artinya ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayahku itu langsung berkeinginan untuk duduk di atas yakni permadani yang biasanya dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ummu Habibah marah yani banget. Ya, ini adalah tempat terhormat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak diduduki oleh orang yang berbuat syirik dan orang yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan ketika itu marah banget. Ya, karena dianggap ucapan dari Ummu Habibah putrinya ini sebagai ungkapan kedurhakaan. Ungkapan yang tidak menunjukkan kesopanan kepada ayahnya, jauh-jauh dari kota Makkah. Tapi dibantah yakni oleh Ummu Habibah, yakni bahwasanya ini adalah bukti bagaimana loyalitas seorang muslim ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, sekalipun itu adalah ayah kandungnya yakni sendiri. Intinya Abu Sufyan akhirnya balik lagi kota Makkah dengan membawa yakni tangan hampa. Tidak ada hasil dari kunjungan beliau ke kota Madinah dengan harapan bisa mendapatkan permintaan atau penerimaan maaf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hal itu bertepuk yakni sebelah tangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memang berusaha untuk segera menyerang dan melakukan kota Makkah. Ya, lah di sini para sejarawan itu mencoba untuk menelisik kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok bersegera menyerang kota Makkah. Padahal tahun-tahun sebelumnya banyak sekali para sahabat yang terdolimi di kota Makkah. Para budak-budak yang mereka sudah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang disiksa. Tapi ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak ada keinginan dan instruksi dari lisan beliau untuk menyerang kota Makkah.
Tapi giliran ketika ada peristiwa ini, kenapa Nabi SAW berusaha keras untuk menyerang kota Makkah? Para sejarawan menyebutkan ada beberapa sebab. Sebab pertama itu karena pengkhianatan, ya. Tapi ada sebab yang paling utama dari itu semua. Apa itu jamaah? Nabi SAW berusaha untuk menyerang dan melakukan kota Makkah itu karena dianggap SDM yang dimiliki oleh kaum muslimin, ya, yang itu sentralnya ada di kota Madinah, itu sudah dianggap cukup untuk menyerang kota Makkah. Adapun tahun-tahun sebelumnya Nabi SAW masih dalam proses taksis, masih dalam proses merintis, dan ketika itu SDM-nya belum kuat. Makanya para sejarawan itu mengungkapkan, subhanallah, inilah diantara buah dari kesepakatan perjanjian Hudaybiyah. Memang benar, selama 2 tahun Nabi SAW dilarang untuk menyerang kota Makkah, ya, dilarang untuk menyerang dan menyerbu kota Makkah. Tapi pertanyaannya, apakah larangan ini berlaku bagi Nabi untuk menyerang, untuk menaklukkan kota-kota selain kota Makkah? Jadi tidak. Dan ini yang benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi SAW. Subhanallah, Nabi SAW dengan menaklukkan kota-kota di sekitar Makkah itu cukup banyak sekali. Bahkan ini menjadi income, menjadi pemasukan, terutama adalah hasil rampasan dari persenjataan selama hampir 2 tahun Nabi SAW menyerang kota-kota selain Makkah. Karena Makkah ini sudah masuk dalam perjanjian dan tidak boleh diserang. Nah, disinilah 2 tahun ini Nabi SAW memang sengaja memperkuat artileri dan militernya. Subhanallah, rampasan perang banyak sekali. Dan ini menjadi satu suntikan untuk income bagi ekonomi negeri atau kota Madinah ketika itu. Kemudian yang lain juga, selama ini Nabi SAW ini juga selalu dihantui oleh orang-orang yang selalu membuat makar di kota Madinah. Siapa mereka? Dari kalangan orang-orang Yahudi, pun demikian dengan orang-orang munafik. Subhanallah, selama 2 tahun dan puncaknya di tahun ke-8 itu, ya, makar mereka mampu untuk diredam oleh Nabi SAW. Orang-orang Yahudi Khaybar, alhamdulillah sudah mampu untuk dimusnahkan. Pun demikian, yang selama ini konspirasi dilakukan oleh orang-orang Yahudi di kota Madinah, mulai dari Yahudi Quraidah, Qainuqa, sampai Yahudi Bani Nadir, alhamdulillah mampu diredam oleh tentara kaum muslimin di kota Madinah. Maka Nabi SAW sudah nggak ada alasan lagi. Seandainya Nabi SAW harus menyerang dengan membawa sebegitu banyak bala tentara untuk kota Mekah, insya Allah kota Madinah sudah dirasa aman untuk ditinggalkan untuk sementara waktu. Ya, persenjataan sudah dianggap cukup, perbekalan pun demikian, ya, pun demikian dengan orang-orang yang dianggap musuh dalam selimut dalam kota Madinah, ini alhamdulillah sudah mulai diredam. Dan ini adalah 2 alasan kenapa Nabi SAW ketika bertepatan dengan adanya pengkhianatan orang-orang kafir terhadap perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW bersegera untuk menyerang dan melakukan kota Makkah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada satu strategi yang perlu kita disampaikan dan kita jadikan ini sebagai bukti bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang piawai dalam strategi perang beliau, terutama dalam hal diplomasi yang sebagaimana kita sampaikan tadi. Kalau ini strategi perang, disebutkan dalam beberapa riwayat keinginan Nabi SAW untuk melakukan kota Makkah ini ternyata bertahap, dan bahkan tahap pertama tak ada satupun di antara orang-orang terdekat Nabi SAW yang mengetahui keinginan Nabi SAW untuk menyerang kota Makkah. Bahkan sekaliber sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq, bahkan istri tercinta beliau yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha itu nggak tahu rencana Nabi SAW ini melakukan Makkah di tahap-tahap tahapan pertama. Nabi SAW berusaha sekali menyembunyikan keinginan ini. Bahkan Nabi SAW itu seakan-akan membuat sebuah framing, ya, menggiring opini para sahabat dan orang-orang lain agar mereka itu tidak tahu bahwasanya rencana Nabi SAW itu akan menyerang kota Makkah di tahapan pertama. Nabi SAW sudah menyiapkan tentara, bahkan kompi-kompi sudah disiapkan, briefing pun yang intensif dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan satu kompi yang dikirim oleh Abu Qatadah Ibnu Rib'i Al-Ansari
bersama dengan 8 orang ini sudah dikirim. Kemana? Ternyata Nabi SAW mengirim mereka itu ke suatu distrik yang namanya yani Batnul Idham. Batn Idham itu ada di daerah yani apa ya? Kalau gunung itu di lande itu apa, Pak? Ya? Kalau gunung lereng ya, di lereng gunung di sana. Ya, di Batnu Al-Idham. Makanya para sahabat itu ketika tahu, oh, Nabi SAW sudah menyiapkan seluruhnya persiapannya, ini pasti akan menyerang Mekah. Di tahapan pertama ternyata ya prediksi mereka salah. Kompi yang sudah disiapkan ini ternyata tidak untuk diperintahkan menyerang Mekah. Mereka diperintahkan untuk menyerang, untuk mendatangi Batn Al-Idham. Tapi apa yang terjadi? Apakah ada peperangan di sana? Nggak ada peperangan sama sekali. Ini strateginya Nabi SAW. Yani agar mereka itu tidak apa? Yani tidak gubiah uyah. Makanya kita tahu yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat pula Nabi SAW sampai berdoa kepada Allah. Ya, agar benar-benar tidak ada satupun orang yang tahu di awal-awal rencana Nabi SAW menyerang kota Makkah. Di dalam sebuah riwayat Nabi SAW berdoa, Allahumma yani khud ala sam'ihim wa absarihim fala yarawna illa baghitatan fala ya'tuna bina yani illa faja'atan. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya tutuplah pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Jangan sampai mereka tahu ya berita ini kecuali dalam kondisi apa? Mendadak. Dan jangan sampai mereka tahu kedatangan kami kecuali yakni kita datang secara tiba-tiba. Sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi SAW ketika di bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 10, dan mudah-mudahan penolakan kota Mekah ini menjadi napak tilas yani kita ya, karena kita sekarang di tanggal berapa, Pak? 17 ya. Tanggal 18 Ramadan Nabi SAW sampai di kota Mekah. Jadi Nabi SAW yang itu dibantu oleh 10.000 para sahabat keluar dari kota Madinah di tanggal 10 Ramadan. Ya, perjalanan yang cukup yani jauh dan melelahkan ya. Ya sekitar 450 km dan ini cukup jauh sekali subhanallah. Ya, di tanggal 10 Nabi SAW keluar dari kota Madinah bersama 10.000, kemudian singgah di kota Marid Dhahran yani di sana. Sambil yani menunggu instruksi Nabi SAW mengirim 2 kompi. Ya, dari dataran yani rendah Nabi SAW mengirim kompi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan kompi yang lain dipimpin oleh Az-Zubair ibnu Awam radhiyallahu taala yani anhu. Bahkan Nabi SAW sudah berpesan, kalian berdua adalah panglima. Jangan engkau memasuki kota Makkah sebelum aku masuk kota Makkah. Dan tepat di tanggal 18 Ramadan, jadi hampir yani 1 minggu perjalanan Nabi SAW sampai jua Nabi SAW di kota yani Makkah. Dan subhanallah ya, ternyata bersamaan dengan datangnya Nabi SAW di kota Makkah, bersamaan itu pula ya orang-orang datang dari segala penjuru yakni apa? yakni arah. Mereka terutama adalah orang-orang dari pedalaman, mereka pun ikut berbondong-bondong di belakang rombongan Nabi SAW, dan alhamdulillah tidak ada pertumpahan yakni darah. Kecuali yakni 10 orang yang pernah kita sampaikan yakni dalam kajian fikih yakni sirah, yang sudah divonis oleh Nabi SAW untuk yang dibunuh. Tapi alhamdulillah sebagian mereka ada yang diberikan syafaat, akhirnya Nabi SAW menerima, dan diantara mereka ada yang memang benar-benar dipancung, dibunuh, ditebas yakni lehernya oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah yakni Ibnu Mukhattal, yang waktu itu dia bersembunyi di balik apa? Kiswanya yakni Ka'bah. Akhirnya ditemukan, dia harus dibunuh. Karena Nabi SAW punya list sekitar yakni 10 orang yang harus dibunuh, dan alhamdulillah memang tidak semuanya, dan penaklukan yakni kota Mekah alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tidak ada pertumpahan darah yang mengorbankan yakni banyak nyawa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara kisah singkat yakni dari penaklukan kota Mekah. Ada beberapa hikmah dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari yakni peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Yakni sama dengan kondisi kita saat ini di bulan Ramadan, dan ini sebagai bentuk napak tilas yakni kita apa saja sih faedah yang bisa kita petik dari perjalanan cukup panjang, cukup melelahkan ini. Hikmah yang pertama dan pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari peristiwa penaklukan Mekah adalah kekuatan sejati
kaum muslimin itu adalah kekuatan yakni iman. Kekuatan sejati yang dimiliki oleh kaum muslimin, seorang muslim itu adalah kekuatan yakni iman. Dan itu kita bisa lihat yakni jemaah. Dan inilah sebenarnya target utama dan paling utama Nabi SAW menanamkan ya nilai-nilai keimanan di hati para sahabat ketika pertama kali Nabi SAW berdakwah. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Juntub ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah menuturkan, ketika kita masih muda, itu kan kita mendapatkan pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, kira-kira pendidikan pertama kali yang mereka dapatkan yakni apa ketika kita masih muda? Beliau menuturkan, ta'allamna al-iman qabla al-Qur'an. Falamma ta'allamna al-yani Qur'an izdadna yani imanan. Subhanallah. Kita mendapatkan kurikulum pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita dididik oleh beliau langsung, ya. Yang beliau tanamkan pada diri kita itu adalah nilai-nilai keimanan. Nabi SAW benar-benar ingin menyentuh hati mereka sebelum Nabi SAW mengajarkan mereka baca tulis Al-Quranul Karim. Subhanallah. Karena baca tulis Al-Quran ini membutuhkan apa? Membutuhkan kerja keras dan upaya yang tidak sedikit. Karena kebanyakan mereka adalah yakni ummi. Ya, makanya Nabi SAW bukan itu yang menjadi target utama. Nabi SAW ingin menyentuh hatinya, menanamkan nilai-nilai keimanan, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita percaya adanya hari yakni akhir. Makanya kalau kita lihat konten dari juz 30 hampir semuanya itu mengerucut pada dua hikmah. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana kita mengesahkan Allah, dan yang kedua ayat-ayat pendek ya di juz amma itu adalah bagaimana kita mendapati ayat-ayat itu selalu banyak mengupas tentang hari akhir dan hari pembalasan. Dan ini yang ditanamkan oleh Nabi SAW yang pertama. Lah, Juntub ibn Abdullah menuturkan, ketika kami sudah dianggap mumpuni dalam mendapatkan nilai-nilai atau kurikulum keimanan dari Nabi SAW, barulah kemudian kita belajar Al-Quran. Wallahi, ketika kita belajar baca, tulis, menghafalkan Al-Quran, ternyata keimanan kita semakin meningkat dan semakin bertambah. Lah, ini kurikulum yang seharusnya tidak lepas dari kurikulum pendidikan Islam. Kalau seandainya ya di pendidikan formal itu tidak menerapkan seperti ini, jangan sampai kurikulum ini lepas dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit flashback kembali. Bagaimana hasil dari kurikulum ini itu bisa terlihat ketika pertama kali Nabi SAW menginstruksikan sebagian para sahabat itu untuk hijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah ini cukup jauh jamaah. Ya, kalau dilihat ya dari petanya antara kota Makkah ke kota Habasyah Ethiopia itu sekitar 5.000 kilometer. Ini pernah kita bahas dalam kajian fikih sirah ya. 5.000 kilometer. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian mengeluh atau meminta keringanan kepada Nabi SAW, atau barangkali ditunda dulu ya, atau barangkali digantilah di tempat yang lebih dekat, misalnya ke negeri Yaman, itu lebih dekat dengan kota Makkah. Tak ada satu pun di antara mereka yang menolak. Nabi SAW tahu bahwasanya medannya berat dan ini menjadi negeri pertama kali yang akan mereka kunjungi. Tapi kenapa mereka menerima dengan sukarela? Karena inilah hasil dari didikan menanamkan nilai-nilai keimanan di hati para sahabat ketika itu. Subhanallah. Salah satunya adalah Utsman ketika itu. Ini adalah hasilnya. Pun demikian dengan perang Badar jamaah. Perang Badar pun terjadi di bulan Ramadan. Jumlahnya jauh antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Tapi tidak ada satu di antara mereka yang kemudian meminta untuk ditunda terlebih dahulu. Ya Rasulullah, tunggulah setelah Id. Ya kita bisa merayakan hari raya. Tidak ada di antara mereka yang memohon kepada Nabi SAW tunda. Ya, dengan kondisi jumlah yang tidak signifikan. Ya, jumlahnya memang berbeda jauh. Kemudian dari sisi perlengkapan dan persenjataan itu juga jauh. Orang-orang kafir, Masya Allah, mereka punya 100 onta, bahkan 600 baju besi. Dan ini jauh dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang Islam dan para sahabat dalam perang Badar. Tapi subhanallah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan
kemenangan bagi kaum muslimin. Pun demikian dengan Fathu Mekah ini ya jamaah. Ini juga terjadi di bulan Ramadan. Tak ada satupun di antara mereka yang menolak. Bahkan mereka siap menerima instruksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah salah satu faedah dan hikmah yang pertama, dan mengatakan bahwasanya kekuatan sejati bagi kaum muslim itu adalah kekuatan iman, bukan kekuatan fisik, bukan murni kekuatan harta, bukan kekuatan yang lainnya, tapi kekuatan sejati adalah iman. Ketika iman itu sudah bercokol di hati, instruksi apapun dari Allah dan Rasulnya itu tidak akan mereka indahkan. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa kita petik dari pelajaran dan peristiwa penting dalam sejarah Islam ini adalah, marilah kita hiasi diri kita ini dengan akhlak-akhlak yang mulia. Marilah kita hiasi diri kita ini dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam peristiwa penaklukan kota Mekah ini, ternyata ada beberapa sifat yang cukup menonjol dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan ini menjadi sifat kita. Yang pertama yang dijamin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah keadilan yang nampak terpancar pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan kota Mekah ini. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala pernah menuturkan, ketika di akhir-akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menginstruksikan sebentar lagi kita akan menyerang kota Mekah, subhanallah, orang-orang Ansor gembira sekali. Mereka teringat dengan kejadian di perang Uhud, dan kita tahu perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan apa kemenangan. Bahkan beberapa nyawa harus melayang dari orang-orang Ansor. Maka ketika Nabi SAW menginstruksikan, apalagi persenjataan sudah dianggap mapan dan lengkap, orang-orang Ansor dalam majelis-majelis, mereka mengatakan ini apa? Ini adalah kesempatan. Ketika nanti kita sudah sampai di kota Mekah, kita akan bumi hanguskan orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah, ternyata omongan-omongan ini sampai ke telinganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sampaikan, wahai orang-orang Ansor, berapa nyawa yang hilang dari kaummu dalam perang Uhud. Memang perang Uhud adalah perang yang sangat menyakitkan. Cuma segelintir orang, nggak adil. Hilang cuma segelintir orang, kemudian dibalas dengan apa? Membunuh massal seluruh orang-orang kafir di kota Makkah. Nabi SAW mengingatkan akan itu, akan nilai-nilai keadilan. Subhanallah, jamaah dirahmati Allah. Endingnya nanti kita sudah sampaikan tadi, tidak ada pertumpahan darah, bahkan Nabi SAW memaafkan semua. Adapun akhlak yang kedua itu adalah sifat tawadhu. Nabi SAW di dalam riwayat, subhanallah, ketika datang ke kota Mekah, di atas tunggangan ontanya itu Nabi SAW merunduk terus sampai di dalam riwayat jenggot beliau itu menyentuh pelananya. Nah, ini adalah sifat yang jarang terlihat dari seorang penakluk atau orang yang sedang ingin menyerbu dan menyerang sebuah negeri. Coba kita lihat ini jamaah. Pemimpin mana yang menunjukkan nilai-nilai ketawaduannya ketika mampu menaklukkan sebuah kota, negeri atau negara tertentu yang sudah ia berhasil dijajah? Nggak ada. Habis ya Pak? Berapa? Coba kita lihat. Kebanyakan para jenderal-jenderal ketika sudah menyerbu dan menyerang, 1 menit. Itu subhanallah, mereka datang dengan membusungkan dadanya dengan congkak dan sombongnya. Karena dianggap dia adalah seorang panglima yang cerdas, mampu untuk melakukan kota tersebut. Tapi hal ini tidak berlaku pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat yang lain adalah sifat pemaaf. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah jazakumullah khaira atas kehadirannya. Insyaallah mudah-mudahan ba'da Id bisa kita lanjutkan ya. Ada kuis enggak ini Pak Eko? Di dalam ada. Taib insyaallah setelah adzan. Mantap. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebenarnya ada 4 faedah yang bisa kita petik ya. Yang pertama adalah kekuatan iman. Itu adalah kekuatan sejati bagi seorang muslim. Dan yang kedua adalah kekuatan akhlak. Itu seharusnya menjadi hiasan untuk diri kita.
terutama kita adalah seorang dai, seorang mubaligh. Dan yang ketiga, kita bisa mengambil hikmah akan pentingnya kita menimba ilmu syar'i. Kenapa demikian jamaah? Karena dalam peristiwa Fathu Mekah ini, meskipun di bulan Ramadan, meskipun dalam suasana ingin menyerang sebuah negeri, itu tidak melemahkan semangat para sahabat untuk menimba ilmu. Bahkan jamaah, sepanjang perjalanan Nabi SAW dari kota Makkah ke kota Madinah, dari Madinah ke Makkah, ternyata banyak sekali syariat-syariat yang diturunkan, termasuk haramnya nikah mut'ah, haramnya khomer, haramnya bangkai, dan bolehnya iftar ketika sedang berbuka, ketika sedang safar. Itu semuanya turun dalam proses Nabi SAW melakukan perjalanan ke negeri Makkah, subhanallah. Makanya ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ramadan bukan kesempatan kita meninggalkan majelis ilmu, tapi sebaliknya seharusnya kita harus tetap semangat untuk menimba ilmu, karena media ilmu subhanallah sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa sekarang. Kemudian pelajaran yang keempat, kita harus, yang terakhir adalah banyak istighfar. Banyak istighfar, karena Nabi SAW menganggap peristiwa ini adalah sebagai penaklukan paling akhir. Di saat seluruh negeri sudah ditaklukkan, menyisakan satu negeri, itu adalah kota Mekah itu sendiri. Dan ini menjadi pertanda dekatnya ajal Nabi SAW, karena dengan melakukan Mekah ini dianggap risalah ini sudah akan hampir berakhir. Makanya bisa kita lihat dalam tafsir surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita harus banyak istighfar. Pun demikian dengan kita menjelang hari-hari terakhir dari bulan Ramadan ini, selayaknya kita banyak istighfar. Bukan semakin alhamdulillah mendekati lebaran, tapi yang menjadikan catatan untuk kita adalah banyak istighfar. Apakah tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal yang ke-17 ini seluruh qiyamul lail, puasa kita, sedekah kita, dan amalan ketaatan kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Dan itu adalah 4 pelajaran yang bisa kita petik dari Fathu Mekah ini, dan ini adalah bagian dari napak tilas karena peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan. Baik, ada 4 pertanyaan, kita bagi aja ya. 2 untuk ibu-ibu dan 2 untuk jamaah ikhwan. Untuk ibu-ibu jamaah, ibu-ibu, tadi kita sampaikan ada satu perjanjian yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Perjanjian itu namanya apa, Ibu? Banyak. Taib. Mungkin gini aja pertanyaannya, tak rubah. Perjanjian itu terjadi pada tahun berapa Hijriah? Angkat tangan dulu baru jawab. 6, ya udah. Ada kitab sifat wudhu atau sifat sholat? Minta yang mana? Yang jawab 6 tadi, sifat sholat atau sifat wudhu? Botolnya sudah habis. Sifat sholat, ya, taib. Bapak ya, selanjutnya. Taib. Sebutkan ini satu nama dari Banu Khuza'ah yang selamat dari genosid. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Amr bin Salim al-Khuzai. Milih yang mana? Sholat atau wudhu? Sholat. Taib, ini jazakallah khairan. Nah, ibu-ibu lagi tinggal 1 kesempatan terakhir sifat wudhu ini. Sebutkan satu saja faedah dan hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran ini hari ini. Ada 4 tadi. 1 saja, angkat tangan dulu. Tayyib, Masya Allah, jazakillah khairah. Sifat wudhu ini hadiahnya. Dan yang terakhir untuk bapak-bapak ini, tayyib. Dalam peristiwa ini Nabi SAW menonjolkan akhlak-akhlak yang mulia. Sebutkan 2 akhlak yang menonjol pada peristiwa ini, dan pemaaf, tawadhu, dan sebenarnya masih banyak lagi sifat-sifat yang mulia yang bisa kita petik karena keterbatasan waktu. Dan jazakumullah khairan jamaah atas waktunya dan atas atensinya. Dan ini juga sebagai pertemuan yang terakhir karena
Kalau tidak ada udzur, saya besok mau safar berwisata insya Allah Pak ya. Berwisata karena pulang kampung mudik nggak boleh ya. Kalau wisata boleh ya. Insya Allah saya besok wisata ke kampung Yani halaman dan Yani jazakumullah khairah ya. Kami atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Yani banyak terima kasih kepada ikhwah-ikhwah sekalian, terutama kepada Yani para Yani mas'ulin ya yang punya tanggung jawab besar di yayasan Yani Al Burhan ini, karena alhamdulillah di masa-masa pandemi Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masih bisa ya mengkaji bersama-sama ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW lewat kajian rutin Yani fikih, sirah, Yani nabawiyah. Dan yang terakhir saya juga mohon maaf bila mana selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan ya, selama Yani penyampaian atau mungkin ketika kita lagi ngobrol Yani selepas Yani kajian dan lain sebagainya. Saya atas nama pribadi dan keluarga, karena kadang saya juga bawa keluarga, saya mohon maaf yang sebesar yang besarnya, dan tetap Yani berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu pada lain Yani kesempatan. Nas'allahu taala Yani kama jama'ana fi hadzal makan al mubarak ayya jama'ana fi jannatin naim. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya Allah, Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Engkau kumpulkan kita kembali di jannatin naim. Amin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.